Hai guys, ini untuk semua zodiak. Kita akan lihat untuk kira-kira short reading aja untuk zodiak, semua zodiak untuk di bulan Mei. Oke, kita akan lihat apakah bisa membicarakan sesuatu hal atau general atau percintaan lagi atau general. Kita akan lihat, kita akan mulai dari Aquarius, Libra dan Gemini di bulan Mei 2020. Aquarius, Libra dan Gemini. Aquarius, Libra, dan Gemini. Aquarius, Libra, dan Gemini. Oke. Jadi Aquarius, Libra, dan Gemini di sini adalah general energi, adalah pay attention. Katanya kamu harus aware terhadap sign dan simbol intuisi kamu terkait dengan informasi yang dapat atau bisa membantu kamu dalam suatu keadaan atau berhubungan dengan seseorang. Nah, di sini untuk Aquarius protection, you, your loved ones, and your possession are safe and protected by heaven. Artinya ibaratnya mungkin kalau yang sudah punya anak atau mungkin kamu dengan ibu kamu dengan keluarga kamu, ibaratnya kamu di bulan Mei ini kamu terkait dengan apapun kondisi yang akan terjadi sama kamu harus tetap pay attention terhadap inner child atau kata hati kamu atau sign dan simbol atau informasi yang baik atau berguna buat kamu, dan kamu harus yakin bahwa tuh ibaratnya Tuhan tuh akan membantu kamu dalam situasi apapun. Mungkin kamu dengan percintaan kamu atau mungkin kamu dengan orang tua kamu atau family involved. Oke. Nah, kita akan lihat nanti apa yang akan terjadi. Nah, untuk Libra di sini pay attention dan friendship, make a date for a play day with one or friends. Ya, sekarang kita lagi covid kayak gini, mungkin ini adalah saatnya kamu untuk kembali berconnect atau berhubungan, berkomunikasi dengan seseorang teman, mungkin bertemu atau tapi di sini ada sesuatu hal terkait dengan siapapun yang akan kamu temui, terkait dengan siapapun yang akan kamu berhubungan atau berkomunikasi. Ada sesuatu hal sign dan simbol yang telah diberikan. Misalnya kalau tiba-tiba mungkin tiba-tiba kamu mengingat, oh gue harus ngehubungin ini gitu ya, mungkin akan ada suatu informasi yang baik buat kamu. Atau mungkin di sini juga mungkin ada negatif dan positifnya. Tapi kita akan lihat kartu penghubungnya. Untuk untuk Gemini di sini ada Father Healing, your personal power increase as you give blood. Jadi ini terkait dengan Father healing itu ibaratnya lebih ke kita dan spiritual kita terhadap Tuhan, ibaratnya gitu. Your personal power increase, jadi terkait dengan suatu kondisi kamu, apapun kesulitan, apapun yang terjadi, isu atau permasalahan terkait dengan kesusahan kah, dengan hidup kah, ibaratnya kamu harus menyerahkan segala sesuatunya sama Tuhan. Tetapi ingat, apapun kalau kamu mencari suatu petunjuk, mencari suatu informasi, ibaratnya kamu harus lebih intun dulu sama Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan juga akan mengasih petunjuk. Kita akan lihat apa yang akan berhubungan dengan zodiak kalian untuk Aquarius, Libra, dan Gemini di bulan Mei untuk general. Aquarius, Libra, dan Gemini di bulan Mei. Aquarius protection. Untuk Libra friendship. Untuk Gemini Father healing. Oke. Jadi di sini yang aku lihat, apa yang aku bisa lihat, mungkin pekerjaan, mungkin ini juga cuman general energi adalah seseorang yang mungkin akan terjadi atau belum terjadi, aku nggak tahu. Tapi kita akan lihat untuk Aquarius ini protection and pay attention. Jadi di sini ada page of cups yang mungkin ini sebenarnya general sih. Mungkin juga terkait dengan seseorang yang berada dalam masa lalu kah, untuk Aquarius, Libra, dan Gemini. Mungkin Wheel of Fortune juga bisa berkaitan dengan seseorang yang udah lama tiba-tiba dia datang lagi menghampiri, atau tiba-tiba SMS, WA, dan segala macam. Nah, ibaratnya siapapun orang yang datang akan menghubungi, emang itu udah saatnya dia menghubungi kamu gitu ya. Akan ada suatu perubahan. Ibaratnya Wheel of Fortune itu ada suatu keadaan yang akan merubah suatu keadaan gitu ya. Nah, mungkin seseorang yang dari masa lalu ini tiba-tiba
tiba-tiba mungkin seorang teman kah, mungkin seseorang yang sudah lama kamu kenal kah, mungkin untuk Aquarius seseorang yang kamu pernah menginvest secara emotionally, secara waktu gitu ya. Orang yang mungkin dia tuh balik lagi, terus effort lagi, tiba-tiba pergi lagi. Nah kurang lebih seperti itu, karena ini ada dua kartu 8, 8 dan 8. Jadi seseorang yang mungkin kasih effort terus habis itu dia pergi lagi. Jadi ada sesuatu hal yang mungkin tidak ada closure dalam hubungan kalian atau dalam sesuatu keadaan. Nah, terkait dengan mungkin kalau misalnya terkait dengan suatu pekerjaan, mungkin seseorang di sini lagi fokus terhadap sesuatu hal yang nge-build kestabilannya dia sendiri. Tapi somehow secara emotionally atau secara finansial tidak menghasilkan sesuatu hal yang dia inginkan. Jadi dia tetap fokus terhadap sesuatu hal, membangun sesuatu kestabilan, tetapi somehow dia menyadari apa yang dia inginkan, dia berekspektasi lebih, tapi dia tidak bisa mendapatkan sesuatu hal yang dia inginkan. Nah, mungkin tiba-tiba akan ada sesuatu pesan atau informasi yang mungkin berguna bagi kestabilan kamu atau terkait dengan sesuatu hal. Nah, tapi apapun informasi yang akan dikatakan, berarti kamu harus pay attention apapun informasi yang akan disampaikan. Tapi kalau terkait dengan seseorang yang mungkin sudah involved, kamu kenal dan segala macam, ada kemungkinan seseorang dari masa lalu atau teman dari masa lalu yang kamu mungkin secara emotionally sudah menginvest, secara waktu dia tiba-tiba datang gitu ya. Nah, mungkin itu yang bisa aku lihat untuk zodiak Aquarius. Nah, untuk Libra di sini friendship dan pay attention. Jadi Libra, jadi di sini mungkin terkait dengan seseorang di sini, mungkin satu, aku nggak tahu apakah ini yang dirasakan Libra atau yang dirasakan oleh seseorang yang berhadapan dengan Libra, karena tadi seperti aku bilang, Wheel of Fortune ada kemungkinan orang yang berada dalam masa lalu, orang yang mungkin sudah kamu kenal lah, ibaratnya gitu kalau nggak mau dikaitkan dengan cinta-cintaan. Jadi kemungkinan sekarang tiba-tiba datang, hey, message kamu, dan kamu kaget, dan mungkin ada sesuatu hal yang bikin kamu senang. Nah, ini bisa vice versa, bisa juga tiba-tiba kamu kaget dia message kamu, atau mungkin tiba-tiba ada sesuatu hal yang ibaratnya bukan menyenarkan, ada sesuatu hal yang ibaratnya ngebuka suatu keadaan, mengclearkan suatu keadaan yang kamu tadinya tidak tahu atau tidak aware, atau mungkin kamu takut untuk melihat sesuatu hal. Tiba-tiba mungkin orang tersebut memberikan informasi. Nah, harus ada sesuatu hal yang kamu pay attention terhadap informasi atau pesan yang akan diceritakan sama dia. Nah, ini mungkin terkait dengan friendship. Mungkin antara kamu, dia kaget tiba-tiba dia message kamu, atau mungkin kalau memang kamu sudah berhubungan dengan orang tersebut, ini juga bisa dikatakan ada suatu informasi yang akhirnya bisa mengclearkan suatu keadaan kamu. Oke, jadi kamu harus pay attention terhadap situasi ini. Nah, untuk zodiak Gemini, feather healing and pay attention, kalau berhubungan dengan zodiak Leo, ada kemungkinan orang tersebut akan datang membawa suatu pesan atau informasi. Nah, seperti tadi aku bilang, informasi itu kamu mesti hati-hati terkait dengan informasi yang akan disampaikan orang tersebut. Oke? Nah, mungkin orang ini tadinya tidak mau atau tidak berani menyampaikan informasi tersebut. Jadi ada kemungkinan orang ini agak struggle dalam menyampaikan informasi tersebut. Tapi apapun informasi yang diberikan akan mengubah segalanya. Akan ada sesuatu hal yang kamu ketahui. Oke? Jadi di sini ada dua orang yang mungkin ada kemungkinan ada suatu conversation atau perbincangan yang dibicarakan, atau mungkin seseorang yang mungkin sudah kamu kenal berada dalam masa lalu, tiba-tiba dia datang memberanikan dirinya untuk menyampaikan suatu pesan. Jadi kamu akan ada suatu perbincangan atau ada sesuatu hal yang informasi yang akan disampaikan terkait dengan mungkin pekerjaan kah, mungkin yang kamu kenal kah, mungkin percintaan. Nah, apapun itu ibaratnya suatu kesusahan, suatu struggle dalam suatu kehidupan, ya ibaratnya kamu harus tetap berdoa sama yang di atas. Oke, kita akan pindah ke zodiak apa ya? Aries, Leo dengan Sagittarius di bulan Mei. Ini untuk general dan mungkin percintaan. Oke, untuk Aries, Leo dengan Sagittarius di bulan Mei. Ups, wow. Sebentar guys. Oke, Aries, Leo dengan Sagittarius. Oke, ini kartu yang tadi jatuh, dia datang lagi.
Jadi untuk Aries, Leo dengan Sagittarius di sini adalah generalnya adalah divine magic, extra magical energies from your situation right now. Jadi pada saat ini kamu harus berekspektasi ada suatu perubahan, ada suatu berita mungkin, dan kamu harus berekspektasi ada suatu miracle atau keajaiban dalam suatu keadaan. Berarti kalau misalnya kita berada dalam situasi yang lagi nggak enak, jadi katanya kamu sabar aja, ini cuma masalah waktu, akan ada suatu perubahan dari suatu keadaan satu dan keadaan lain. Untuk Aries di sini music manifesting, jadi mungkin ibaratnya untuk mencapai sesuatu hal yang kamu inginkan, mimpi, mungkin barang, mungkin uang, mungkin seseorang. Kalau kamu menginginkan suatu perubahan yang baik, kamu tuh harus memanifest dengan cara mungkin bernyanyi, mendengarkan sesuatu hal yang lebih baik, melihat gambar yang kamu inginkan. Berarti kalau kamu pengen traveling, kamu liatin gambar itu terus, pada suatu saat nanti itu akan tercapainya, kurang lebih seperti ini gitu ya. Jadi berarti kamu harus berekspektasi akan ada suatu keajaiban atau ada suatu keberkahan yang akan terjadi, tapi kamu harus memanifest segala sesuatu hal yang kamu inginkan. Oke? Untuk zodiak Leo di sini a new dawn. Jadi katanya apapun situasi yang sudah menyakitkan, mungkin sesuatu hal yang tidak bekerja dengan baik, sesuatu hal yang mungkin yang gak enak terjadi baru saja atau baru kemarin-kemarin, ibaratnya kamu udah melewati badai gitu katanya, dan kamu harus tetap positif, dan akan ada suatu pengalaman yang baru yang akan ditampilkan sama kamu. Ibaratnya sesuatu hal yang jelek tuh udah lewat, dan akan ada suatu new beginning atau new experience atau pengalaman yang lebih baik yang akan datang ke kamu. Tapi kamu harus ekspektasi atau punya faith akan ada suatu perubahan dalam yang akan terjadi. Untuk zodiak Sagittarius mungkin bisa berhubungan dengan Aquarius, Libra, dan Gemini karena mereka dapat ini divine magic and pay attention. Ibaratnya katanya apapun informasi atau petunjuk yang telah disampaikan sama universe atau sama Tuhan, kamu harus pay attention. Apa sih yang kata hati kamu katakan terkait dengan sesuatu hal. Nah, ibaratnya divine magic, kamu harus tetap punya keyakinan situasi akan ada keberkahan yang terjadi. Ibaratnya kamu harus punya keyakinan kalau akan ada sesuatu hal yang terjadi gitu ya. Tapi kamu harus memperhatikan sign dan simbol petunjuk, informasi-informasi yang mungkin berguna buat kamu. Oke. Kita akan lihat untuk Aries, Leo dengan Sagittarius di bulan Mei. Untuk Aries, untuk Leo new down, untuk Sagittarius pay attention. Okay. General energi sebenarnya judgment tuh bisa dikaitkan dengan kayak wake up call kita, atau bisa juga kalau dikaitkan dengan percintaan, judgment juga bisa dikaitkan seseorang ibaratnya mungkin ada kemungkinan untuk reconciliation atau tiba-tiba dia menghubungi minta kesempatan kedua, kurang lebih seperti itu. Tapi kita akan lihat untuk zodiak Aries. Nah, Aries di sini music for manifesting. Apa sih yang kamu harapkan terkait dengan mimpi kamu? Karena kamu mengharapkan sesuatu hal untuk bisa terjadinya. Itu tadi pesan yang aku sudah sampaikan. Apapun yang kamu keinginkan, ibaratnya kamu harus memanifest segala sesuatu hal terus-menerus biar terjadi. Ibaratnya kamu harus tetap punya faith, karena di sini untuk kartunya yang aku lihat untuk di bulan Mei, Aries akan ada suatu a new beginning, experience, atau suatu pesan yang kamu harapkan akan terjadi. Bisa berhubungan dengan zodiak Aquarius, atau mungkin kalau tidak berhubungan dengan zodiak Aquarius akan ada suatu pesan atau informasi yang akan mengubah segalanya. Jadi kamu bisa berekspektasi miracles. Harus tetap punya keyakinan akan ada suatu new beginning, pesan, sesuatu informasi yang baik yang sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Jadi Ace of Cups dengan The Star card adalah kartu yang sangat baik. Jadi a new beginning kah, atau suatu pesan kah, atau berhubungan dengan seseorang yang kamu pengen kah, akan ada suatu informasi yang akan datang buat kamu. Tapi kalau terkait dengan percintaan, mungkin kalau berhubungan dengan Aquarius, mungkin dia akan menghubungi kamu, oke? Tapi juga mungkin dikatakan mungkin dia minta kesempatan kedua, atau simpelnya tiba-tiba orang tersebut datang dan mengubah segalanya. Nah, Ace of Cups dengan The Star card ibaratnya ya tadi aku bilang, jadi kamu harus tetap punya faith akan ada suatu informasi atau pesan yang akan mungkin terkait dengan mimpi yang kamu inginkan, oke?
Untuk zodiak Leo di sini ada new dawn, seperti tadi ku bilang, kalau misalnya berhubungan dengan perceraian kah, terkait dengan perpisahan dengan seseorang, major decision terkait dengan sesuatu hal, ibaratnya kamu mampu melewati hal tersebut. Tapi di sini yang aku lihat, ibaratnya ada seseorang yang ibaratnya dia masih mempunyai perasaan yang sangat besar terkait dengan suatu keadaan, dan dia pengen membuat suatu keadaan tuh lebih baik gitu ya. Tapi mungkin dia agak sedikit tertutup, tidak mengekspresikan perasaannya, tapi seseorang di sini punya perasaan yang sangat besar dan menginginkan suatu keadaan merubah lebih baik. Nah, apabila kalau dikaitkan dengan kartu ini, ibaratnya badai itu udah berlalu, jadi kamu tetap aja sabar terkait dengan sesuatu hal, karena karma akan berbuat baik buat kamu. Jadi akan ada sesuatu hal yang ibaratnya keadilan akan ditegakkan, kurang lebih seperti itu, dan kamu harus berekspektasi sesuatu hal yang lebih baik. Oke? Mungkin bisa berhubungan dengan zodiak Libra. Kalau misalnya berhubungan dengan zodiak Libra, yang aku lihat dia masih mempunyai perasaan yang sangat besar sama kamu. Oke. Untuk zodiak Sagittarius, Divine Magic, pay attention to the red flag atau informasi, guidance dan segala macam. Jadi terkait dengan sesuatu hal, apabila kamu ingin melakukan sesuatu hal yang bodoh atau mungkin mau melakukan sesuatu hal yang baru sekali, mencoba sesuatu hal yang baru, dipikirkan dulu baik-baik. Oke? The Strength card, kadang-kadang mungkin kita ingin melakukan sesuatu hal, tapi misalnya gini, kita ingin melakukan sesuatu hal, kita ingin melakukan sesuatu pengalaman yang baru, memulai dari awal, tapi mungkin ada suatu struggle, ada sesuatu yang bikin kamu holding back, kamu ingin melakukan sesuatu hal yang ibaratnya bodo amat, jadi free spirit, tidak memikirkan orang lain, tidak memikirkan apa risiko ke depannya. Nah, tapi terkait dengan apapun langkah atau suatu hal yang ingin kamu lakukan, kamu harus pay attention terhadap informasi yang mungkin berguna buat kamu. Mungkin kalau misalnya berhubungan dengan, kalau misalnya kamu mengalami suatu kesulitan, mengalami suatu struggle dalam suatu kehidupan, ini adalah saatnya kamu untuk memulai sesuatu hal yang baru, dan jangan, ibaratnya nggak perlu takut, tapi kamu harus dulu menggali informasi, jangan mengambil keputusan tuh terlalu cepat-cepat, jangan, harus lihat dulu resikonya. Kadang-kadang menjadi the fool, ada sesuatu hal yang baik gitu ya, mencoba sesuatu hal yang baru mungkin baik, tapi kadang-kadang kita harus pay attention dulu terhadap informasi yang ingin kamu lakukan. Oke? Tapi di sini juga bisa dikaitkan apabila berhubungan dengan zodiak Aries atau Leo, seseorang di sini mungkin yang dia agak sedikit holding back, yang dia mungkin agak sedikit menjauh, akhirnya dia mau memberanikan diri untuk mendekati kamu kah, atau meminta kesempatan kedua kah, atau memulai fresh start lagi dalam suatu hubungan atau dalam suatu keadaan. Ini bisa related dengan keputusan kamu atau keputusan orang tersebut. Oke? Kita akan mulai ke zodiak Cancer, Scorpio dan Pisces. Cancer, Scorpio dengan Pisces di bulan Mei. Cancer, Scorpio dengan Pisces di bulan Mei. Untuk Cancer, Scorpio dan Pisces. Oke. Oke, general energi untuk Cancer, Scorpio, Pisces di sini adalah positive energi. Surround yourself with positive people. Jadi katanya kamu harus berkumpul dengan orang-orang yang soleh, atau berkumpul dengan orang-orang yang memberikan energi positif dalam hidup kamu. Mungkin pada saat ini kamu mungkin punya teman yang drama, punya keluarga yang mungkin punya drama. Mungkin ini adalah saatnya kamu untuk memisahkan diri kamu atau berkumpul dengan orang-orang yang memberikan kamu nilai positif, yang energi positif dalam suatu hal. Untuk zodiak Cancer, di sini ada self forgiveness. Jadi di sini let go of old guilt and remember that you are God perfect child. Jadi ibaratnya ada sesuatu hal yang kamu harus mampu healing dalam suatu keadaan. Self forgiveness juga bisa dikaitkan kalau kamu punya rasa bersalah terhadap suatu keadaan. Misalnya jadi kayak gini, apabila kamu punya permasalahan terkait dengan keluarga, pekerjaan, kehidupan, yang kamu merasa ada suatu penyesalan yang kamu harusnya gue bisa berbuat lebih baik lagi, harusnya gue begini, harusnya begininya, itu
disarankan di bulan Mei ini kamu tuh udah harus menjauhkan diri kamu dalam suatu keadaan yang membuat kamu tuh jangan terus menyesal dalam suatu keadaan. Ibaratnya energi negatif atau energi tersebut ibaratnya akan berkutat begitu-begitu doang. Kalau kamu punya kesalahan, kamu punya rasa penyesalan, ya mungkin kamu harus memisahkan dulu terhadap suatu keadaan yang akhirnya bisa memberikan positif energi buat kamu. Akhirnya kita bisa berpikir lebih logika lagi. Oke. Untuk zodiak Scorpio di sini positive energy in treasure chest, jadi katanya unforeseen windfall, jadi ada kemungkinan di bulan Mei ini kamu akan mendapatkan suatu keberkahan, mungkin uang, mungkin kesehatan, mungkin tiba-tiba ada dapat rezeki nomplok, ya mungkin lagi THR, I don't know, tapi di sini treasure chest ada kemungkinan bisa berhubungan dengan finansial, oke? Jadi ada uang masuk kurang lebih atau keberkahan lain yang kita anggap itu adalah berkah buat kita. Nah, untuk zodiak Pisces di sini helpful people, helpful person, someone wants to help you, think of whom that might be and initiate contact. Mungkin terkait dengan apabila kamu memiliki Pisces, mungkin kalau kamu memiliki suatu kesulitan, kamu punya struggle kah atau suatu kesulitan, ibaratnya kamu tahu siapa yang kamu bisa hubungi, ibarat gitu, kamu tahu siapa yang orang bisa membantu kamu dalam situasi ini, dan kamu ingat apapun siapapun yang membuat kesulitan tersebut, kamu harus tetap bertemu atau berkumpul dengan orang-orang yang memberikan positif energi. Kalau kamu punya kesulitan, kamu tahu siapa yang harus kamu kontak, dan mungkin kamu harus berinisiatif untuk mengkontak orang tersebut. Kita akan lihat untuk Cancer, Scorpio, Pisces di bulan Mei. Cancer, Scorpio, Pisces. Oke, Cancer, self forgiveness untuk zodiak Cancer. Untuk zodiak Scorpio, treasure chest, Scorpio. Untuk Pisces, helpful people. Oke. Mungkin bisa berhubungan dengan zodiak Cancer, bisa berhubungan dengan zodiak Capricorn. Oke, kita lihat di sini. Oke, di sini ini bisa Cancer karena ini 7 house. Kalau terkait dengan partnership, siapa dengan kita berhubungan, mungkin pacar, mungkin istri, mungkin partner dalam pekerjaan, ya mungkin bisa berhubungan dengan Cancer atau Scorpio, oke? Tapi mungkin seseorang di sini ibaratnya bisa juga telah meninggalkan sesuatu hal yang toxic, meninggalkan sesuatu hal yang membuat dia terbanding terhadap sesuatu hal yang kurang baik dalam dirinya kah, dalam suatu keadaan, oke? Nah, atau bisa juga simple adalah tiba-tiba si Cancer atau si Cancer atau Capricorn tiba-tiba datang gitu ya. Tapi kita akan lihat untuk zodiak Cancer. Oke, Cancer, kalau misalnya terkait dengan mungkin kalau terkait dengan zodiak Capricorn, jadi ada kemungkinan kamu menginginkan suatu new beginning atau mempunyai ide terhadap sesuatu hal. Mungkin kamu mau minta maaf sama orang tersebut, atau seseorang di sini menginginkan suatu keadaan tuh lebih baik. Cuman mungkin seseorang di sini mungkin juga bisa dikaitkan tiba-tiba dia datang menghubungi, dia pikir ibaratnya mungkin kalau bisa berhubungan dengan Capricorn ada kemungkinan ada new beginning yang akan ditampilkan sama kamu. Tiba-tiba dia datang send message atau WA, ada suatu informasi yang mungkin dia sampaikan, cuman hati-hati kalau kamu tahu siapa dia, orangnya gimana dan segala macam, mungkin ada sesuatu hal niat yang kurang baik gitu ya. Tapi mungkin juga berkaitan dengan kalau misalnya dalam suatu general, ibaratnya akan ada suatu, mungkin seseorang di sini seorang teman kah ya, atau seseorang yang sudah kamu kenal, saudara, adik dan bla bla bla, akan ada suatu informasi, mungkin ide project gitu ya, mungkin di Capricorn involved dalam sesuatu hal. Kalau berkaitan dengan self forgiveness, ada sesuatu rasa bersalah, ibaratnya kalau kamu terus merasakan rasa bersalah yang terlalu lama, terlalu dalam gitu ya, dan kamu memikirkan untuk gimana caranya gue untuk memperbaiki suatu keadaan, mungkin ada kemungkinan kamu akan menghubungi orang tersebut atau seseorang akan menghubungi kamu gitu, oke? Tapi mesti hati-hati dengan energi yang kurang positif dalam siapapun itu, mungkin kamu kah, mungkin orang tersebut, oke? Nah, untuk zodiak Scorpio tadi aku bilang ada treasure chest
Yang tadi aku bilang mungkin akan ada suatu keberkahan yang akan terjadi di minggu ini atau di bulan ini, tetapi dilihat di sini berbeda banget dari oracle card dengan kartu tarotnya. Jadi sebenarnya aku nggak tahu apakah ini satu energi atau dua energi. Ada seseorang di sini memikirkan seseorang ini agak toxic banget deh, seseorang ini tuh susah banget deh, seseorang ini tuh ribet banget deh, seseorang ini kenapa sih gue terlalu terbonding terlalu dalam terkait dengan suatu connection, suatu hubungan, suatu permasalahan yang dia merasa mungkin tidak bisa menyelesaikan sesuatu hal, tidak menyelesaikan sesuatu keadaan. Tapi ini juga bisa dikaitkan mungkin seseorang mempunyai addict terhadap sesuatu hal yang kurang baik, mungkin drugs, mungkin alkohol, mungkin sesuatu hal yang menjadi toksik dalam suatu hubungan. Akan ada suatu conversation atau perbincangan terkait dengan suatu addiction atau sesuatu hal yang membuat hubungan ini tidak bekerja dengan baik. Dan hati-hati, mungkin seseorang di sini feeling attached secara sexuality gitu ya. Kalau ada seseorang merasa feeling attached sexuality, akan ada suatu conversation, mungkin seseorang di sini akan mengatakan sesuatu hal gitu ya. Dia menolak kah, atau mungkin dia menginginkan sesuatu hal yang lebih baik. Bisa juga di sini dua vibrasi. Jadi satu orang yang dia tuh pengen, dia punya sexual passionate connection, tapi satu orang di sini menginginkan sesuatu truthful communication. Jadi kita mesti hati-hati, mungkin kamu berhadapan dengan orang yang seperti itu atau vice versa. Oke. Untuk zodiak Pisces, oke. Ini terkait dengan kalau Pisces berhubungan dengan zodiak Capricorn. Jadi banyak banget pentacles yang berhadapan dengan kamu. Kalau kamu berhadapan dengan zodiak Capricorn, mungkin kalau terkait dengan financial issue, terkait dengan hubungan family, mungkin keluarga involved, orang tua mungkin involved, mungkin Capricorn involved dalam suatu hubungan, mungkin ada sesuatu hal, mungkin kalau punya financial issue dalam suatu hal, ibaratnya kamu tahu siapa yang harus kamu hubungi, tapi kamu mau nggak menghubungi orang tersebut gitu ya, karena ada sesuatu hal kamu. Ini juga bisa dikaitkan dengan mungkin seseorang di sini punya addiction bukan addiction dalam uang, tapi punya keterkaitan dalam finansial. Contohnya gini, misalnya gue nggak bisa hidup nggak sama dia karena gue punya financial support gitu loh, karena gue membutuhkan financial support yang sudah terbonding dalamnya. Jadi ada sesuatu hal yang terjadi dalam ini, antara satu orang ini mempunyai feeling attached terhadap material, feeling attached terhadap keuangan, yang akhirnya mungkin ada sesuatu hal yang terjadi gitu ya, antara mungkin dia mempunyai kesulitan keuangan tapi dia tahu siapa yang harus dia berhubungan, atau mungkin ada sesuatu hal tentang financial issue yang berhadapan dengan seorang keluarga, tapi mungkin seseorang di sini denial untuk menghubungi gitulah ya. Nah, ini bisa dikaitkan sesuatu hal seperti itu. Tapi kalau kartu ini biasanya dia punya financial attach terhadap sesuatu hal terkait dengan keuangan. Oke, itu yang bisa aku lihat untuk Cancer, Scorpio, Pisces. Kita akan lihat untuk zodiak Capricorn, Taurus, dan Virgo di bulan Mei untuk general dan mungkin percintaan. Tapi kita akan lihat, ini bisa aku untuk melihat kalian. Untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo di bulan Mei. Capricorn, Taurus, dan Virgo di bulan Mei. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Oke. Capricorn, Taurus, dan Virgo mungkin bisa berhubungan dengan zodiak Aries atau Scorpio. Mungkin karena Aries ya, begitulah kurang lebih. Nah, untuk zodiak Capricorn di sini pay attention, mungkin bisa berhubungan dengan Aquarius, Libra, dan Gemini karena mereka mendapat ini. Dan mungkin untuk Capricorn bisa berhubungan dengan Aries dan Aquarius, Libra, dan Gemini mungkin, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Untuk Taurus di sini tadi mungkin bisa berhubungan dengan zodiak Aries, dan di sini adalah simplify your life, jadi eliminate clutter from your home. Jadi sesuatu hal-hal yang nggak penting, sesuatu hal yang ibaratnya yang tidak memberikan energi positif di dalam suatu rumah. Jadi kayak gini, kalau misalnya kamu udah lama nggak ngebersihin rumah, ini adalah saatnya kamu untuk ngebersihin rumah. Kalau ada sesuatu hal barang-barang yang
nggak kepake, ini adalah saatnya kamu memisahkan hal-hal yang nggak berguna lagi buat kamu. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau kamu ingin menciptakan sesuatu hal, kamu menginginkan punya dreams, punya mimpi, punya keinginan, kamu harus ibaratnya memanifest. Caranya gimana? Kalau misalnya mau traveling, liatin tuh kotanya, liatin tuh negaranya, ibaratnya kayak gitu. Kalau kamu menginginkan sesuatu hal, terus memanifest segala sesuatu hal agar itu bisa tercapai. Berdoa juga boleh, memimpikan juga boleh, ngayal juga boleh gitu ya. Tapi simplify your life ini tuh lebih kayak untuk membuang segala sesuatu hal yang udah gak berguna lagi dalam hidup kamu. Startnya ya mulai dari kamar, mulai dari rumah, barang-barang yang gak kepake, kurang lebih gitu, bisa dikasih orang yang mungkin yang lebih berguna. Nah untuk tadi kita akan ke situ. Untuk zodiak Virgo, rest and music manifesting. Jadi mungkin ada sesuatu hal yang kamu ingin lakukan, ada sesuatu hal yang ingin kamu achieve Virgo, tapi mungkin kamu terlalu banyak bekerja, terlalu keras, mungkin menginginkan suatu kestabilan, tapi kamu juga mungkin kamu terlalu banyak kerja keras. Ini ibaratnya dikasih untuk kamu supaya untuk beristirahat, menjaga, ibaratnya disuruh tidur, disuruh beristirahat dalam suatu kondisi seperti ini. Mungkin kalau kamu lagi sakit, ini adalah saatnya kamu untuk beristirahat dan tidak memikirkan sesuatu hal. Oke, kita akan lihat untuk zodiak Capricorn, pay attention and music manifesting. Jadi untuk Capricorn mungkin ada sesuatu informasi, petunjuk terkait dengan seseorang kah, atau terkait dengan suatu keadaan kah, terkait dengan suatu situasi yang akan memberikan suatu informasi yang penting buat kamu. Dan kamu harus pay attention atau aware terhadap informasi tersebut. Terkait dengan suatu keinginan, ibaratnya kamu harus terus berusaha, berdoa, semoga itu bisa terjadi gitulah. Ibaratnya itu akan terjadi apabila kamu tuh memanifest secara pemikiran, secara doa dan usaha. Oke? Kita akan lihat untuk Capricorn, Taurus dan Virgo di bulan Mei. Capricorn, pay attention and music for manifesting. Capricorn di bulan Mei. Capricorn, pay attention. Oke. Untuk Taurus, simplify your life. Taurus, yum. Untuk Virgo, ras. Virgo, oke. Oke. Untuk zodiak Capricorn, Taurus dan Virgo di sini adalah Nine of Cups. Oke. Oke. Di sini sebenarnya kartunya sih sebenarnya sangat bagus. Nine of Cups adalah secara emotionally fulfill, keinginan kita bisa tercapai. Three of Cups juga mungkin dikaitkan dengan reconnect, ketemu lagi, berkomunikasi lagi, mungkin tidak secara fisik atau hanya WhatsApp, bla bla bla. Nah, tapi ada sesuatu hal yang kamu gak ketahui dalam suatu energi atau situasi tersebut. Akan ada sesuatu hal celebration atau berita yang baik yang membahagiakan kamu, tapi mungkin juga kamu harus pay attention terhadap suatu keadaan pada saat ini. Kita akan lihat untuk Aquarius, untuk Capricorn. Oke. Untuk Capricorn di sini pay attention. Jadi seseorang di sini apabila kamu berhubungan dengan seseorang yang dia secara egoistik, secara emotionally maunya dia terus, jadi agak ego, dia mempunyai ego yang sangat besar. Mungkin dia single, mungkin dia merasa secara emotionally dia tahu apa yang dia inginkan, jadi dia lebih mengutamakan secara emotionally dirinya dia sendiri gitu ya. Mungkin ini adalah kamu, mungkin ini juga berhubungan dengan seseorang yang kamu hadapi. Tapi Nine of Cups bisa juga dikaitkan kartu yang positif, ibarat ada sesuatu hal yang kamu inginkan akhirnya tercapai, tapi mesti hati-hati, ada sesuatu hal yang kamu gak ketahui terkait dengan energi orang tersebut, bisa laki-laki atau perempuan, karena the High Priestess dan King of Swords, kalau ada sesuatu hal yang kamu sembunyikan, ada sesuatu hal yang berhadapan dengan seseorang yang menyembunyikan sesuatu hal, akan ada suatu perbincangan yang akan terjadi gitu, akan ada suatu informasi yang akhirnya mungkin bisa membalikan suatu keadaan. Karena the High Priestess dengan King of Swords, mungkinkah kamu berhubungan dengan seseorang yang dia tulus nggak, dia jujur nggak, ada sesuatu hal yang kamu nggak ketahui di belakang jendela tersebut atau di belakang horden tersebut. Karena the High Priestess biasanya dia mempunyai sesuatu hal yang dia umpetin gitu ya, mungkin sesuatu hal yang membuat dia senang, sesuatu hal yang membuat dia menjadi egoistik, sesuatu hal terkait dengan addiction, karena Nine of Cups bisa dikaitkan dengan addiction alkohol dan bla bla bla.
Tapi mungkin seseorang di sini juga ibaratnya kalau misal berhubungan dengan seseorang, mungkin seseorang ini sebenarnya dia memiliki sesuatu hal, ibaratnya dia tuh suka banget, dia tuh ketika sebenarnya ada sesuatu hal yang dia merasakan, gue udah menemukan orang yang gue inginkan, dia membuat gue senang, dia membuat gue happy, tapi mungkin dia tidak mengekspresikan apa yang dia rasakan. Nah, kurang lebih the high priestess, dia menyembunyikan sesuatu hal yang terkait dengan sesuatu hal, terkait dengan perasaan kah, terkait dengan suatu keadaan. Oke, tapi mesti hati-hati karena dia ada sesuatu hal yang dia tidak ekspresikan. Tapi sebenarnya kalau memang kamu merasa atau berhubungan dengan seseorang yang dia selalu mengutamakan keegoisannya dia sendiri, dia selalu mengutamakan sesuatu hal yang dia inginkan, secara emotionally kamu mesti hati-hati akan ada suatu informasi yang dikatakan oleh orang yang berhadapan dengan kamu. King of Swords adalah ibarat seseorang yang tidak mau main-main, dia selalu mengklirkan suatu keadaan. Dia juga ibaratnya kalau dia ada sesuatu hal yang kurang baik, dia akan tahu. Ibaratnya the King of Swords ada kan ada suatu conversation. Jadi kalau misalnya kamu berhadapan dengan seseorang yang dia penuh dengan rahasia, dia menyembunyikan sesuatu hal, mungkin akan ada suatu perbincangan yang akan terjadi yang akhirnya mengklirkan suatu keadaan. Tapi ini juga bisa dikaitkan mungkin kalau kamu berhubungan dengan seseorang yang dia tuh agak sedikit dingin, agak sedikit dingin, tidak banyak berkomunikasi, mungkin sebenarnya dia menyembunyikan kalau dia tuh masih memiliki perasaan yang sangat besar sama kamu. Dan mungkin kadang orang dingin itu dia ngomongnya tuh nggak banyak-banyak, tapi akan ada suatu informasi yang akhirnya kamu mengetahui dari sisi orang tersebut. Oke? Nah, kita akan lihat untuk zodiak Taurus, simplify your life. Jadi eliminate clutter from your home. Jadi itu ibaratnya tadi aku bilang, buang hal-hal aktivitas yang yang nggak berguna, buang hal-hal mungkin barang yang udah nggak bekerja, kurang lebih seperti itu, buat mensimpelkan diri kamu untuk belajar diri kamu lebih disiplin lah, atau membuat sesuatu hal yang energi yang kurang baik gitu. Tapi di sini dilihat tidak berkaitan dengan hal yang aku baca di sini. Tapi di sini kalau apabila berhubungan dengan Cancer, aku melihat seorang di sini masih memiliki perasaan yang sangat dalam sama kamu. Two of Cups equal, ibaratnya mutual, dua kesepakatan, hal yang membahagiakan, secara emosional fulfill, mungkin memiliki jarak antara kamu, physical distance kah, atau emotional distance, mungkin ada kemungkinan tiba-tiba dia datang dan mengekspresikan perasaannya. Kalau kamu berhubungan dengan Cancer, dia memiliki karena dia merasa, ibaratnya kita perasaan yang equal. Nine of Cups, sesuatu hal yang membuat dia tuh sangat bahagia, oke? Nah, mungkin juga ada seseorang yang akan datang, tapi hati-hati. Nine of Cups kadang-kadang seperti aku bilang, Nine of Cups tuh kartu yang sangat bahagia, satu kartu yang sangat baik, tapi dia duduk terus. Kalau as a single person, ini adalah orang yang selalu mengutamakan kebahagiaannya dia sendiri. Sampai kapan dia mau berdiri? Itu yang harus dipertanyakan, oke? Nah, jadi ada kemungkinan akan new beginning atau awal yang baru. Mungkin tiba-tiba Cancer atau mungkin Capricorn tiba-tiba dia datang karena dia masih merasakan feeling soulmate atau good times, bad time dan segala macam. Dia merasa bahagia banget, dia masih merasakan feeling equal, oke? Tapi ini juga bisa dikaitkan seseorang di sini akhirnya dia pergi, kalau misal berkaitan dengan sesuatu hal yang kamu membuang sesuatu keadaan yang kurang baik, yang tidak bekerja lagi dalam hidup kamu. Seseorang di sini memilih as a single person meninggalkan sesuatu hal yang sudah tidak bekerja, yang tidak feeling equal, yang akhirnya dia memilih sesuatu hal yang membahagiakan buat dirinya dia sendiri. Dia tahu value-nya, dia tahu dirinya, dia tahu standarnya dia, dan ibaratnya kenapa dia duduk, karena dia mengharapkan seseorang untuk datang menawarkan sesuatu hal yang lebih baik. Karena kalau ada satu cups lagi, ada new beginning lagi, itu akan bisa mencapai sesuatu ten of cups atau kebahagiaan yang secara kebahagiaan yang fulfill. Maksudnya kebahagiaan yang ten of cups, mungkin bisa long term commitment, bisa sesuatu hal yang lebih baik, oke? Itu yang aku lihat untuk zodiak Taurus. Oke. Nah, ini untuk zodiak Virgo. Oke. Rest dan music manifesting. Four of Pentacles dengan Five of Cups. Kalau kamu bekerja keras terhadap sesuatu hal, terkait dengan hubungan kah, terkait dengan seseorang kah,
Kalau kamu masih belum bisa moving on terhadap sesuatu hal yang mungkin tidak bekerja lebih baik buat kamu, ini adalah saatnya kamu untuk melempangkan pikiran, ibaratnya gitu. Ada sesuatu hal yang kamu masih belum bisa moving on terhadap suatu kondisi, situasi, apapun itu. Tapi kamu masih menyimpan hal tersebut. Jadi contohnya gini, misalnya kita dulu punya masa lalu yang kelam, seseorang mengecewakan kita. Nah, kamu tuh belum bisa moving on. Kamu tuh masih menyimpan dan mengingat segala sesuatu hal yang terjadi yang akhirnya kamu tuh masih gak mau terbuka karena kamu masih nyaman dengan situasi tersebut. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita disakitin, terus kita masih nyimpen hal tersebut, kita jadi mempunyai batasan-batasan terhadap untuk seseorang gitu ya. Ini juga bisa dikaitkan karena kamu masih mengulang-ulang kejadian tersebut dan akhirnya kamu gak mau terbuka terhadap suatu energi yang baru. Mungkin ini adalah saatnya kamu untuk menjernihkan pemikiran kamu, oke? Tapi ini juga bisa dikaitkan mungkin seseorang di sini secara di depannya itu dia tuh merasa fine aja, baik-baik aja, ngerti nggak? Ngerasa gue baik-baik aja, mungkin as a single person, atau mungkin seseorang yang ibaratnya oke lah, gue lebih mementingkan secara emotionally gue. Tapi sebenarnya ada sesuatu hal yang di dalam hatinya dia masih belum bisa moving on terhadap sesuatu hal yang terjadi di masa lalu. Mungkin berkaitan dengan orang yang baru atau mungkin berkaitan sesuatu hal yang berada dalam orang lain gitu ya. Yang dia tuh masih menyimpan sesuatu hal yang masih dia tuh nyaman, tapi sebenarnya di depannya ya dia ngerasa baik-baik aja, tapi sebenarnya ada sesuatu hal yang dia nggak bisa moving on. Mungkin ini kalau kamu merasa Virgo, nggak, gue baik-baik aja atau segala macam, mungkin ini yang berkaitan dengan seseorang yang kamu kenal, kamu tahu siapa orang tersebut, jadi dia acting di depan baik-baik aja padahal ada sesuatu hal yang terjadi dalam situasi dalam kehidupan pribadinya dia, oke? Nah, kalau mungkin kalau kamu masih merasakan sesuatu yang belum bisa moving on terhadap sesuatu hal yang terjadi di masa lampau, ini saatnya kamu menjernihkan pikiran kamu untuk taking rest, oke? Semoga bisa berhubungan dengan kalian. Selamat puasa guys, bye.